Ini dia kesalahan terbesar gue di bisnis ekspor. Gue pengen ngejelasin gue punya 2 kesalahan besar waktu gue ngejalanin bisnis ekspor. Ini gue pengen kasih tahu ke kalian supaya kalian gak ngikutin di jalan yang sama, karena cukup menyakitkan dan ini bukan uang kecil. Kerugiannya bukan uang kecil dan uang besar. Tapi balik lagi, kalian ini harus tahu bahwa bisnis itu ada resikonya, ekspor itu ada resikonya, dan resikonya bisa diminimalisir atau resikonya bisa nggak diambil asal kalian ngerti. Dari perjalanan gue 8 tahun di bisnis ekspor, mungkin lebih kali ya, 8 tahun lah kita sebut. Ada 2 kesalahan yang sebenarnya kalian harus perhatikan, dan gue ini kejeblos di sini. Gue tuh gak ada mentor, jadi gue trial and error sendiri. Yang pertama, waktu gue ngambil barang dari petani. Jadi gue tuh waktu itu dapat orderan kelapa kopra, ya kopra hitam. Dan di sini gue berpikir gue mau nge-bypass tengkulak, gue mau nge-bypass pengepul. Gue pengen ngambil langsung dari petani, dapat harga murah gitu ya. Gue dapat harga murah, gue jual ke pabrik dengan harga yang oke. Gue pikir, wah, kontrak 2000 ton, duit nih, langsung kaya nih gue. Hari itu gue berpikir mungkin sekitar 7 tahun lalu. 7 tahun lalu berarti gue umur 20. Gue berpikir, wah, gue bisa kaya muda. Bener, gue bisa kaya muda. Gue pergi ke sana. Habis itu yang gue lakukan adalah gue berbisnis dengan petani. Apakah salah berbisnis dengan petani? Tidak. Tapi di video ini gue mau ngejelasin di mana kesalahannya gitu ya. Jadi yang menjadi kesalahan gue adalah ketika gue dapat orderan 2000 ton 1 bulan, gue berpikir gue nggak punya uang ini untuk gue beli ke petani kan. Uang gue kan terbatas. Uang gue paling cuma bisa jalan 1 kontainer. 1 kontainer ya kurang lebih 15 ton 14 ton kalau kopra, karena kan ada kadar air dan basah. Jadi gue pikir udahlah gue beli 15 ton. Hari itu harga per kilonya kita sebut saja ya, kurang lebih range-nya di sekitar 10.000 11.000. Kita sebut 10.000 aja. Kalau 15 ton artinya 15.000 kilo dikali 10.000. Nah, barangnya 150 juta. Jadi gue beli 150 juta nih petani. Dan ini kesalahannya. Kesalahannya adalah gini. Petani itu di Indonesia terbiasa banget dengan yang namanya panjar. Jadi uang DP. Mereka tuh butuh DP dulu. Dan kita tahu kopra itu kan tunggu panen dulu. Habis tunggu panen, terus mereka udah bikin kelapanya dipanen, mereka bikin kopra, mereka kasih ke gua. Mereka bilang di sini tuh biasa panjar pak, biasa DP dulu, karena kalau nggak DP nanti diambil sama orang yang nge-DP. Gue berpikir iya juga ya, kalau begini mah gue nggak pernah bisa dapat barangnya. Mau nggak mau yang gue lakukan adalah nge-DP. Ketika gue DP 50%, DP 40%, mereka ambil uangnya dan ternyata nggak dipakai buat kopra. Jadi mereka bayar buat uang sekolah, buat uang makan dan lain-lain. Uangnya habis, nanti mereka bilang lagi, pak DP lagi, nanti tenang, perkiraan ketika saya panen saya dapat nih sekitar 2 ton dikali 20.000 kan 20 juta ya, saya minta lagi lah 70%. Jadi gue kasih 10 juta pertama, dia minta lagi 3 juta dia minta lagi 3 juta. Gue pikir kayak ya udahlah kasih lagi, begitu terus. Yang menjadi salah adalah ketika nanti udah panen banyak banget yang nggak ngirim barang. Kalau dikirim pun barangnya nggak sesuai dengan beratnya, karena kan waktu dia minta kita kan itu estimasi 2 ton nih pak, kayaknya saya biasa 2 ton ya, 2 ton lah. Itu satu estimasi yang dimana barangnya pas datang nggak akan sesuai dengan nilai yang kita udah kasih. Bisa jadi uang yang kita kasih kebanyakan, atau dia juga minta panjar ke orang lain, jadi barangnya diputar-putar tuh. Gue jadi nggak paham. Jadi kesalahan gue adalah ini sebenarnya disebut kesalahan atau tidak gue nggak tahu ya, bener-bener gue nggak tahu. Mungkin di video ini juga cukup kontroversi karena mungkin petani-petani yang nonton atau anak-anak petani merasa bahwa ya memang begitu cara bisnisnya ya, mungkin tapi nggak semua orang, mungkin sebagian orang. Tapi ini menjadi kesalahan gue. Jadi mereka itu ngirim barang nggak sesuai dengan nominal uang yang gue kasih. Terus gue jebol di situ. Jadi uangnya keluar banyak tapi barangnya nggak ada. Terus gimana? Dia bilang yaudah pak, nanti next panen, di panen selanjutnya. Ya nunggu lagi. Uangnya nggak muter. Pabrik udah ngasih orderan. Kalau nggak bisa ada penalti. Wah kacau, gue udah kacau di situ. Akhirnya gimana yang harusnya bisa jadi solusi? Solusinya adalah bawa barangnya timbang bayar. Mau mahal sedikit pun nggak apa-apa. Kita hargailah dengan harga yang lebih tinggi sedikit, tapi timbang bayar. Supaya apa? Supaya disiplin. Petaninya disiplin, kitanya juga disiplin, bisa ngirim orderan ke pabriknya juga bisa jual, pabriknya sedang sama kita, guenya sedang sama petani. Ekonominya jadi jalan. Kalau enggak kan dikucing-kucingan semuanya. Pabriknya kesel sama guenya kesel sama petaninya juga begitu terus. Akhirnya bingung. Itu satu. Yang kedua, masalah gue yang kedua adalah dari sisi ekspor, banyak banget buyer-buyer yang suka minta dikirim dulu baru dibayar. Ini serem nih. Jadi waktu itu banyak orang bilang udah Julio dikirim dulu aja karena udah percaya gitu ya. Jadi kita pikir kita kirim dulu, tapi tanpa perjanjian. Mestinya ada perjanjian. Kalau misalnya nggak dibayar ya kita bisa tuntut dan segala macam. Hari itu karena pikir jalan terus, akhirnya nggak dibayar. Meskipun ujung-ujungnya dibayar,
tapi lama, mesti kejar terus. Tapi kan kita sebagai perusahaan yang baru mulai, kita kan butuh cash flow. Mati kita nggak ada cash flow. Gue belajar gitu ya, gue tuh nggak pernah sampai uang dibawa kabur ya sama pembeli di luar negeri, karena gue kejar terus. Karena kan gue berani ngirim barang tanpa perjanjian, karena udah sering lah, kita udah temen lah, dia datang ke Indo, gue juga udah sering ngobrol sama dia, bla bla bla. Jadi gue pikir kirim dulu aja, tapi nggak ada perjanjian. Salah tuh, meskipun di ujungnya dibayar, tapi gak bisa, gue udah nggak mau lagi deh, kapok. Tapi kalau di sisi ditipu nggak pernah. Tapi menurut gue itu kesalahan, karena dalam waktu berapa bulan cash flow-nya mampet, nggak jalan. Solusinya apa? Solusinya kalian jangan pernah mau ngirim barang dulu kalau misalnya nggak dibayar, minimal dia DP aja. Jadi kalau ceritanya, ya kontainernya dikirim dulu dong, Julio, nanti kalau misalnya udah keluar BL, artinya bill of lading, dimana bukti dari kontainer sudah jalan, baru dibayar 50%. Pas nyampe dibuka bayar lagi 50%. Jangan deh, nggak dibayar, bener, percaya sama gue. Alasan kalau dibayar pun ntar diskon sama dia. Pas dia buka, aduh barangnya jelek, terus difoto, kita juga nggak tahu itu barang siapa yang difoto. Intinya minta diskon aja. Nah itu jangan. Makanya dari awal jangan pernah ngirim barang kalau nggak terima uang. Kalau misalnya kalian terima pun 50%, 50% sisanya itu sebelum BL of landing atau misalnya dokumen kapal kalian kirim. Jadi kalian pegang untuk dia bayar 50% sisanya. Jangan mau langsung kirim-kirim aja, mati lah sudah pasti. Dua kesalahan ini sebenarnya beda situasi. Yang pertama adalah dari kita transaksi ke petani, yang kedua dari kita ke pembeli di luar negeri. Nah yang pertama ada solusinya. Kalau kalian tidak bisa berbisnis dengan petani secara langsung, bisnislah dengan pengepul. Karena pengepul pasti udah lama tuh main sama petani, udah mungkin temennya, saudaranya, udah dikenal lah intinya. Bisnisnya dengan pengepul, dimana ambil dengan barang pengepul kita jual ke luar negeri. Kalau itu barangnya non manufaktur, artinya bukan barang olahan pabrik, misalnya buah, komoditas dan lain-lain. Yang kedua, yang dimana kalau misalnya hari itu gue diambil dulu barangnya sama bayar, terus 3 bulan baru dibayar, buat gue jangan dilakukan, kecuali kalian punya cash flow kuat. Kalau cash flow kalian kayak gue dulu mampet gitu ya, jangan mau. Mendingan DP dulu 50%, barang udah kirim, kalian bukti foto BL-nya kalian kirim, tapi foto ya, bukan BL-nya ya, foto kirim, bayar sisanya misal baru gua kasih nih dokumen. Kalau kayak gitu bener. Tapi kalau misalnya kalian kirim, kalian kasih BL-nya 50%-nya, yakin sama gua nggak dibayar aja. Jadi barang kalian tuh cuma dibayar 50%-nya dia kabur. Kalau dibayar pun lama. Jadi intinya jangan mau kayak gitu. Kalau misalnya kalian kirim-kirim dulu, kan banyak sekarang perusahaan besar ya kayak kirim-kirim bayarnya nanti. Itu agreementnya kuat, sangat-sangat kuat. Orang kitanya udah datang ke negaranya, kita udah lihat, terus negaranya juga, perusahaan di sana juga udah dikunci dengan salah satu atas perdagangan kita. Jadi udah ada kerjasama antar negara dan perusahaan yang di sana, aman. Tapi ya kita butuh waktu untuk nyampe ke sana dan kita butuh uang untuk ke sana. Jadi di awal buat teman-teman yang baru pemula, dua hal ini harus diperhatikan. Kalau kalian langsung ke petani, mendingan gue saranin ke pengepul. Kalau kalian ke gue saranin mending kalian dibayar dulu. Ini adalah kesalahan yang banyak banget orang berpikir gitu-gitu doang, tapi bisa jadi fatal. Bisa jadi duit kalian tiba-tiba ambles aja, karena ini adalah dua sisi yang dimana putaran uangnya cukup besar. Jadi buat gue, dengan video kali ini gue menjelaskan kesalahan gue bisa ngasih tahu ke kalian bahwa di bisnis ini juga ada harus hati-hati juga. Jangan langsung oh iya semua gampang. Nggak lah, semua bisnis juga pasti ada resikonya, ada ups and down-nya, tapi selalu ada solusi dan cara untuk mencegah. Makanya yang tadi gue kasih adalah solusi dari atas masalah-masalah yang terjadi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman semoga mengerti dan kalian juga nggak takut masuk ke bisnis ekspor. Karena apa? Karena kita punya ekosistem ekspor, kita punya edukasi ekspor yang kalian bisa langsung download di situ. Banyak banget acara-acara yang kalian bisa ikuti secara gratis. Ada juga premium fiturnya yang dimana kalian belajar di situ adalah pengajar-pengajar hebat. Kita rekomendasikan produk, kita rekomendasikan pembeli, tapi itu juga harus dimulai dari diri sendiri. Kita udah siapin, tapi kalau kalian juga emang gak niat, kalian nggak bisa konsisten, nggak bisa apa ya, kerja keras ya juga sama aja. Udah disiapin tapi tidak bisa dimanfaatkan juga, menurut gue sia-sia. Makanya video ini semoga kalian mengerti dan kalian udah tahu apa sih yang sebenarnya gue alamin berapa tahun yang lalu. Mungkin kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan support supaya industri ekspor ini jadi industri yang disenangi dan dinikmati sama anak-anak muda Indonesia. Kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye bye.